Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Nopal. Saya di sini dari PGSD ingin mengerjakan ujian, yaitu psikologi. Baik, mungkin saya lanjut. Timothy D. Walker adalah seorang guru berkebangsaan Amerika yang tinggal di Finlandia. Segera pengalaman selama mengajar ia dituangkan dalam buku ini, termasuk perbedaan sistem pengajaran yang ia alami selama menjadi guru di Amerika. Dan dia di Finlandia. Ia juga rajin menulis dalam blog dan bab ini terdiri dari 6 strategi untuk membina sudut pandang Asbjörnsen dalam pengajaran kita. Semua hal yang terinspirasi dan mengamatkan saya terhadap para pendidik Finlandia saat menerapkan beberapa pendekatan dalam pekerjaan mereka. Mencari flow, berikut lebih tebal, kolaborasi lewat kopi, menyambut para ahli, dan jangan lupa bahagia. Dan sebagai ada pula semacam informasi yang memberitahu pembaca bahwa bab yang bersangkutan apa adanya dan ada humornya, membuat saya bisa menyimak isi buku fiksi ini layaknya menyimak dalam cerita novel. Sesaat memasuki tempat istirahat, saya memiliki sesuatu yang mirip dengan apa yang saya ketemukan ketika berkeliling taman di pusat kota Helsinki dalam regan guru yang sedang menyemput kopi membolak-balik surat kabar dan bercakap santai satu dengan lain. Dan beberapa kali ketika saya melewati tempat itu, saya mendengar mereka tertawa terbahak-bahak. Anak kecil itu kadang terlihat nelangsa juga. Bukan cuma informatif, tapi juga menghibur. Biasa ini karena ditunjang pula oleh kualitas terjemahnya yang bagus. Para pendidik di sekolah dasar English Mount di Fort Worth, Texas melaporkan suatu perubahan yang signifikan, perubahan yang dalam diri siswa yang mendapatkan 4 kali istirahat 15 menit setiap hari. Sebagai contoh, mereka menjadi lebih fokus dan mereka jarang mengeluh lagi. Seorang guru kelas 1 bahkan melihat bahwa siswanya berhenti mengunyah-ngunyah pensil. Opini, buku ini terasa sekali menarik untuk disimak saat membaca oleh saya. Baik, lebih lanjut, tampak bahwa di Finlandia pencapaian siswa di antara sesekolah yang berbeda kurang bervariasi, dan bahwa pengajar anak-anak di sekolah tidak terlalu dipengaruhi latar belakang keluarga dibandingkan negara lainnya. Di atas semua itu, orang Finlandia seperti dapat mencapai hasil yang mengagumkan
ini hanya dengan belajar di sekolah yang masuk kategori sederhana. Tidak heran dunia pendidikan dibuat bingung. Berikut ini beberapa kegiatan yang pernah saya buat dengan anak-anak sekolah dasar. Di box menuliskan operasi dan menyelidiki jumal-jumal sains mengenal objek kami seperti batu, buah pohon kemara, dan bulu unggas yang ditemukan di lapangan sekolah. Mendokumentasikan kehidupan liar di sekitar. Mempromosikan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Raja Ragahunathan, profesor dari sekolah Universitas TK di Autins dan pengarang If How Smart, mengajukan 4 bahan kebahagiaan jika kebutuhan dasar seperti makanan dan papanan telah terpenuhi. Rasa memiliki keterlibatan, kemandirian, penguasaan, dan pola pikir. Satu bahan yang Walker tambahkan ke dalam daftar ini adalah kesejahteraan yang ia lihat sebagai fondasi untuk mengembangkan komponen lainnya. Dalam buku ini Walker telah menyusun strategi sederhana terkait 5 bahan kebahagiaan yang diterapkan dalam konteks kelas yang menyenangkan. Banyak hal yang saya baca di buku terasa sekali kebenarannya di kehidupan pendidikan di dunia. Sebagai seseorang yang pernah bekerja sebagai guru di sekolah, saya pun merasakan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Walker. Guru manapun setidaknya yang punya pengalaman mengajar 1 tahun penuh tahu bahwa mengajar lebih seperti lari maraton daripada lari sprint. Hanya karena para guru